Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Al-Fatih yang dirahmati oleh Allah, mari kita mulai pertemuan ini dengan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Mari kita syukuri dengan membaca kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan dengan membaca sholawat qorobah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Selanjutnya ingin kami berbagi dan bersilaturahim kepada saudara-saudaraku untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan ilmu ini akan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti. Adapun yang kami bagikan dengan judul keuntungan besar sholat 5 waktu. Saudaraku, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini perintah Allah yang harus kita laksanakan. Kalau kita ingin mendapatkan ridhonya, maka laksanakan perintahnya. Termasuk diantaranya yang pertama adalah sholat fardu 5 waktu. Mengapa demikian? Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat adalah amal pertama bagi seseorang yang akan dihisab di hari kiamat. Maka jika sholatnya sempurna, dimudahkan baginya hisab. Tetapi jika terdapat kekurangan, maka Allah menyeru malaikat, adakah sholat sunnah baginya? Jika ada, tutuplah kekurangan fardunya dengan sunnah tersebut. Dan jika sudah sempurna, teruskanlah amal lainnya sesuai hisab itu. Itulah kegunaan, kemanfaatan dari perintah Allah yang nanti kalau dilaksanakan sholat 5 waktu itu akan berguna seperti itu. Kemudian keuntungan apa lagi selain itu agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari menjalankan sholat 5 waktu yang barangkali jarang disampaikan? Maka kali ini ingin kami sampaikan agar saudara-saudaraku mengetahuinya, dan mudah-mudahan ini menjadikan motivasi untuk selalu bersolat dengan istiqomah. Adapun yang ingin kami sampaikan, keuntungan besar itu adalah yang pertama, akan selamat dari penghidupan yang sempit. Perhatikan ini saudara jamaah Al-Fatih Channel. Jadi kalau kita melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan ikhlas, maka keuntungan yang pertama, kita akan selamat dari penghidupan yang sempit. Kehidupan yang bahasa Arabnya masyakot, susah dan sulit. Yang kedua, kalau kita rajin menjalankan sholat 5 waktu, keuntungan yang kedua adalah selamat dari siksa kubur.
Dikubur itu nggak enak, disiksa bagi orang yang kafir, yang tidak melaksanakan perintah Allah. Keuntungan besar yang ketiga adalah catatan amal diterima dengan tangan kanan. Dan itu sudah dipastikan kalau yang menerima dengan tangan kanan, maka insya Allah orang tersebut akan masuk surga. Alhamdulillah. Keuntungan yang keempat, orang yang rajin dan tidak pernah putus menjalankan sholat 5 waktu dengan berjamaah apalagi, akan melewati jembatan atau Shirathul Mustaqim seperti kilat cepatnya. Padahal menurut cerita banyak yang tidak lolos daripada yang lolos melewati Shirathul Mustaqim itu. Maka beruntunglah, untung yang sangat besar bagi orang yang melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian keuntungan yang kelima, yaitu masuk surga tanpa hisab. Dijanjikan surga dan tidak usah dihisab kalau sudah amalnya itu diterima dengan tangan kanan dan amalnya diterima karena sholatnya benar. Pertama adalah sholatnya tadi. Kemudian yang keenam, keuntungan yang keenam adalah orang yang terbiasa rutin istiqomah menjalankan sholat 5 waktu, maka akan kelihatan wajahnya bersih dan memancarkan sinar keimanan. Jadi orang yang sholat 5 waktunya rutin, maka akan terpancar dari wajahnya cahaya keimanan yang bisa menyilaukan mata yang memandangnya. Ini bisa dilihat, dimaklumi, karena orang yang sholat rutin 5 waktu berarti minimal ia akan berwudu 5 kali. Maka secara logika orang yang terbiasa dicuci mukanya pasti akan lebih bersih daripada yang tidak dicuci. Kemudian keuntungan yang ketujuh, yaitu akan mendapatkan ketenangan hati. Hatinya akan tenang karena di dalam sholat itu ada yang di dalam ilmu jiwa yang namanya katarsis. Katarsis itu ibaratnya tempat orang bercurhat. Curhatnya kepada Allah. Belum bisa melunasi hutang, curhat kepada Allah. Ingin punya hajat, curhat kepada Allah. Dengan bercurhat itu, maka pikiran kita, hati kita akan menjadi tenang karena sebagian beban pikiran akan dicurahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keuntungan yang ke-7. Nah, sekarang keuntungan yang ke-8. Sholat 5 waktu itu juga akan memberikan kesehatan fisik kita, badan kita, karena secara tidak langsung ada gerakan takbir, mengangkat tangan, kemudian ada gerakan ruku, sujud, bahkan sujud itu dianjurkan karena sehat bagi orang yang sedang hamil. Keuntungannya orang Islam menjalankan sholat 5 waktu. Kemudian keuntungan yang ke-9, akan mendapatkan ketenangan
di dalam alam kuburnya. Karena di sana yang namanya amal sholat 5 waktu akan mendampingi. Jadi kita di alam kubur, kalau kita di dunia melaksanakan sholat 5 waktu, maka amal sholat itu akan mendampingi kita. Karena semuanya bergantung kepada amal perbuatan kita. Ya. Ini keuntungan yang ke-9. Keuntungan yang ke-10, yaitu ini menyebabkan orang yang rajin sholat 5 waktu, maka akan diturunkan rahmatnya, ya, di rumahnya dan di atas dia sampai ke atas langit itu kan dibukakan rahmat, pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keuntungan yang ke-11, adalah orang sholat itu juga bisa membuka hijab. Tahu hijab? Penutup. Ya. Akan bisa membuka hijab doa yang ada di atas kita menuju ke langit. Jadi sholat 5 waktu itu akan membukakan hijab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang yang sholatnya tidak benar, ini sudah bersolawat tapi kok sholatnya nggak benar, tetap akan ditutup, akan dihijab di atasnya, sehingga doanya tidak akan naik ke atas. Maka orang bersolawat itu pun harus menjalankan kewajiban pokoknya, yaitu perintah Allah untuk sholat 5 waktu. Nggak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, disiksa. Nah, maka ini hati-hati, jangan menyepelekan. Kemudian keuntungan yang ke-12 sekarang. Nah, ini juga akan memberatkan timbangan. Jadi orang yang rajin menjalankan sholat 5 waktu, maka timbangannya besok di Yaumul Mizan itu akan ditimbang, itu timbangannya akan lebih berat timbangan yang baiknya. Nah, ini bagi barangkali ada yang belum bisa genap 5, masih bolong-bolong sholatnya, genapilah supaya di dunia mulia, di akhirat juga mulia. Jangan sampai di dunia mulia, di akhirat celaka. Kemudian keuntungan yang ke-13, yaitu orang yang rajin menjalankan sholat 5 waktu akan mendapatkan ridho Allah. Jadi orang berdoa yang pertama itu niatnya mencari ridho Allah. Sudah diawali dari sholat ini. Sholat juga begitu, karena sholat itu juga doa. Di dalam sholat doanya macam-macam itu, ya, minta rizki, iya, minta selamat, minta dijauhkan dari fitnah, dan lain-lain. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup bersama dengan membaca sholawat qurbah. Salawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qurabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.